Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ananadila, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan nomor NIM 519061313. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Engkin Suwandana MPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Kalau tidak ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat materi tentang minggu lalu? Masih Bu. Ya, materi tentang apa Mbak Zaro? Biografi. Oh iya, coba Mbak Zaro jelaskan pengertiannya yang secara singkat saja tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang, baik jenis kelamin, bidang pendidikan, dan lain-lain. Ya, betul sekali Mbak Zaro. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat materi dari minggu kemarin ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Belum. Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan ya. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Contohnya pada fenomena alam seperti bencana banjir, tanah longsor, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan alam. Sedangkan kalau fenomena sosial seperti kemiskinan, terus kriminalitas, pokoknya semua yang berhubungan dengan masyarakat. Itu fenomena sosial ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan video. Ya, Bu. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk memberikan pemahaman secara detail kepada pembaca bagaimana fenomena alam yang atau fenomena sosial yang tengah terjadi saat ini. Itu tujuan dari teks eksplanasi. Nah, di dalamnya terdapat struktur teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua yaitu pengembangan rangkaian kejadian atau sebab akibat, dan yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi. Oke anak-anak, Ibu akan menuliskan struktur dari teks eksplanasi. Silakan disimak dengan baik ya. Ya, Bu. Struktur dari teks eksplanasi dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama yakni identifikasi fenomena. Atau pernyataan umum.
penggambaran rangkaian kejadian ya. Yang terakhir, ini struktur yang kedua itu penggambaran rangkaian kejadian atau bisa disebut dengan sebab akibat ya. Struktur yang terakhir yakni ulasan atau interpretasi. Nah, ini ya anak-anak, struktur dari teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yakni identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Dan yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian atau bisa disebut dengan sebab akibat. Dan yang terakhir yakni ulasan atau interpretasi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang identifikasi fenomena. Apa sih identifikasi fenomena itu? Pernyataan secara umum. Kayak misalnya banjir adalah atau tanah longsor adalah. Biasanya pada identifikasi fenomena ini terletak pada paragraf awal-awal ya anak-anak. Biasanya seperti itu. Nah, di dalam identifikasi fenomena ini juga terdapat kata kopula. Apa sih kata kopula itu? Ya, kata kerja kopula adalah kata penghubung antara verba dengan subjek dalam sebuah kalimat atau frasa. Jadi kata kopula itu biasanya seperti ialah, adalah, merupakan gitu. Biasanya kan kata adalah dan ialah itu kan berada di paragraf yang pertama ya anak-anak. Jadi kata kopula itu pengertiannya itu seperti itu tadi. Untuk struktur yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian atau sebab akibat. Bagaimana sih sebab akibat itu Ibu? Nah, sebab akibat adalah kayak apa ya, proses terjadinya. Misalnya, apa sih penyebab dari banjir? Terus contoh lainnya seperti apa sih akibat dari tanah longsor? Jadi sebab akibat itu menceritakan tentang proses kejadian secara utuh gitu ya. Misalnya ada proses kejadian secara utuh itu termasuk ada sebab, ada akibat kayak gitu tadi. Misalnya tanah longsor itu penyebabnya apa, terus akibatnya apa. Kan tanah longsor kan penyebabnya karena hutan sering ditebangi dan itu mengakibatkan apa? Banyak sekali ya anak-anak akibat dari tanah longsor itu seperti kerusakan rumah, terus memakan korban jiwa juga. Struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi. Apa sih ulasan atau interpretasi itu? Untuk ulasan atau interpretasi merupakan simpulan dari kejadian yang telah dijabarkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Kayak misalnya pada suatu contoh, nyatanya tsunami itu merupakan bencana alam yang besar. Maka dari itu kita harus merawat lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak, mungkin itu struktur dari teks eksplanasi yang telah Ibu berikan. Nah, itu penjelasannya ya. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan tugas, tapi tugasnya berupa tugas kelompok ya. Ya, Ibu. Nah, satu kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelas isinya ada berapa ya? Ada berapa anak? 10 dibagi 2 berarti 5 ya? Ya. Silakan untuk tugasnya, silakan kalian mencari teks eksplanasi, boleh fenomena alam, boleh fenomena sosial, dan beserta strukturnya. Struktur dalam teks eksplanasi tadi kan ada 3 ya. Itu coba kalian urutkan. Ibu beri waktu 5 menit, nanti silakan maju ke depan untuk dipresentasikan ya. Ini kelompoknya dibagi seperti apa ya Bu? Boleh pilih sendiri. Oke. Ya? Seperti yang melihat ya.
Dari sini, dari sini. Sudah habis ya? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Siapa dulu? Siapa dulu yang maju? Mbak ini dulu. Mbak ini dulu. Ini tentang fenomena alam. Ini pelangi. Pelangi ialah bergejala adalah pelangi atau bergejala adalah fenomena alam yang terjadi karena kebiasaan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang paling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya itu mengarah ke yang berbeda. Pelangi ditambah sebagai unsur cahaya dalam bentuknya pelan matahari. Wow. Yang berbeda, pelangi tampak sebagai unsur cahaya dan ujungnya mengarah pada horizon. Pada suatu hujan ringan, jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air turun hujan deras. Sebab akibat munculnya pelangi ialah karena cahaya itu membias dan menyimpang menjauhi partikel. Karena matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih berbalut dari keadaan matahari pada hari sebelumnya. Kesimpulannya, pelangi bisa kita lihat saat hujan ketika matahari itu bersinar dari berlawanan arah dengan kita menghadapnya, sehingga posisi kita itu harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Mudahnya begini, kita sebagai pengamat matahari dan pusat busur pelangi mesti berada di satu dari 10 sehingga kita bisa menikmati indahnya warna-warni pelangi yang terdiri dari 7 warna. Jadi ini ya, terima kasih. Baiklah, tapi Ibu beri masukan untuk kelompok selanjutnya itu ya kayak dibacakan strukturnya gitu loh. Kalau misalnya pernyataan umumnya itu pada bagian mana, terus kayak strukturnya kayak lebih spesifik lagi urutannya gitu ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan. Fenomena alam yang akan saya bahas adalah tsunami. Untuk pernyataan umumnya, yaitu kata tsunami berasal dari bahasa Jepang dan termasuk dari dua suku kata, yaitu su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Para ilmuwan biasa mengartikan dengan sebutan tidal wave atau gelombang pasang atau seismic sea wave atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut yang datang secara tiba-tiba dengan kecepatan yang tinggi dan menuju kawasan pantai. Disebabkan karena aktivitas gunung berapi atau gempa di bawah laut. Untuk bagian sebab akibat yaitu satu, saat gempa terjadi dan permukaan dasar laut naik turun sepanjang patahan, maka saat itulah tsunami terbentuk. Patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar juga. Sesaat setelah gempa terjadi, air laut akan mengalami surut dan akan kembali ke daratan dalam bentuk gelombang besar atau tsunami. Tsunami juga terjadi karena letusan gunung berapi di dasar laut yang mengakibatkan tingginya pergerakan air laut.
atau perairan di dekatnya. Tsunami memiliki kecepatan gelombang yang lebih besar daripada gelombang biasa, bahkan sampai 700 km per jam dan hampir sama dengan kecepatan pesawat. Biasanya, tinggi gelombang tsunami 50-100 meter dan menyebar ke semua arah. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk dan kedalaman pantai. Maka dari itu, gempa bumi di dasar laut sangat memungkinkan untuk terjadinya tsunami. Untuk bagian kesimpulan atau penutup, yaitu nyatanya tsunami menjadi salah satu peristiwa alam yang sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan kerusakan besar, bahkan bisa merenggut ribuan jiwa sekaligus apabila terjadi secara mendadak. Maka dari itu, kita wajib waspada setiap saat dan menyiapkan diri untuk menghadapi bencana alam tsunami. Walau tidak semua gempa dan letusan gunung berapi di dasar laut menyebabkan tsunami. Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak, cukup jelas ya. Oke, karena waktu pada pelajaran hari ini sudah habis, Ibu akan mengakhiri ya. Tapi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan PR. PR-nya itu kalian coba mencari teks eksplanasi, tapi bukan alam ya, cari contoh lain misalnya pada fenomena sosial di sekitar kalian, tapi juga harus ada kayak urutan strukturnya gitu loh, seperti identifikasi, pernyataan umum kayak gitunya, sebab akibat, kesimpulan dan akhir ya. Oke? Baik. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Juga siap? Kalau sudah jelas, Ibu akhiri pertemuan pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang saya bawakan. Saya menggunakan media belajar berupa tayangan video dibantu dengan LCD proyektor. Metode pelajaran yang saya bawakan adalah jigsaw. Kegiatan jigsaw melatih peserta didik untuk bertanggung jawab pada materi yang dibawakan dan mempresentasikannya di depan kelas. Jika pada kegiatan mengajar yang saya sampaikan terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.